Bismillahirrahmanirrahim. Bercariah saya. Orang-orang cerdas di dunia. Anda mungkin maksud saya, kecuali Anda tinggal di gua sejak tahun 2007. Saya yakin Anda tahu cerita tentang bagaimana otak finansial tercerdas di dunia. Laki-laki dan perempuan yang bersekolah di sekolah terbaik dunia serta mestinya menerima pendidikan finansial terbaik di dunia, menyebabkan krisis finansial terbesar dalam sejarah dunia. Krisis yang sebagian orang sebut dengan depresi baru. Inilah pertanyaan yang muncul kalau mereka begitu cerdas. Kalau para pemimpin institusi finansial kita menerima pendidikan finansial terbaik yang bisa dibeli dengan uang, mengapa dunia berada dalam krisis finansial semacam itu? Mengapa orang kaya menjadi semakin kaya, orang miskin menjadi semakin miskin, dan kelas menengah mengerut? Mengapa pajak meningkat dan pemerintah menuju keambrukan? Apa yang terjadi dengan lapangan kerja? Mengapa gaji menurun saat inflasi meningkat? Mengapa begitu banyak baby boomer, orang-orang yang mengikuti nasihat para pemimpin berpendidikan terbaik dalam dunia investasi, sekarang takut kehabisan uang selama masa pensiun? Mengapa ada begitu banyak pemuda yang lulus dari sekolah dengan utang teramat besar, tidak bisa mendapat pekerjaan yang bisa melunasi pinjaman pendidikan mereka? Krisis yang menjelang tidak akan berupa kebangkrutan properti. Krisis hutang berikutnya akan berupa kegagalan membayar pinjaman pendidikan. Mungkinkah masalahnya adalah buruknya kualitas pendidikan finansial para pemimpin kita serta kurangnya pendidikan finansial masyarakat? Apa itu pendidikan finansial? Sekarang jutaan orang akhirnya berkata kita membutuhkan pendidikan finansial di sekolah kita. Namun jika para pemikir paling cerdas di dunia mendapatkan pendidikan terbaik yang bisa dibeli dengan uang, mengapa kita berada dalam krisis finansial besar? Pertanyaan lebih bagus, apa itu pendidikan finansial? Jika para guru di sekolah tidak tahu apa itu pendidikan finansial, bagaimana mereka mengajarkannya? Bagaimana lulusan sekolah-sekolah terbaik Harvard, Yale, Princeton, Oxford, dan Cambridge menuntun kita memasuki krisis finansial terbesar dunia? Mengapa rencana pensiun para pengajar Universitas of California berada dalam masalah? Apakah orang yang mengelola rencana pensiun itu benar-benar menerima pendidikan finansial? Apakah anak-anak di sekolah menerima pendidikan finansial? Apakah sekolah mempersiapkan para siswa untuk dunia orang yang utang uang yang nyata? Sebelum menjelaskan apa yang saya yakini sebagai pendidikan finansial, saya perlu menunjukkan perbedaan antara pendidikan dan pelatihan. Pada tahun 1969, saya sekolah penerbangan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pensacola, Florida. Setelah 3 tahun di sekolah penerbangan, saya terbang di Vietnam. Kalau mengenang pengalaman itu, saya sekarang sadar bahwa kali itu saya pilot yang terlatih dengan baik. Saya bukan pilot yang terdidik dengan baik. Saya katakan latih dengan baik karena saya dilatih menerbangkan helikopter tempur. Saya tidak mendapat pendidikan, misalnya mengapa kami terlibat dalam peperangan di Vietnam. Saya tidak
dapatkan pendidikan geopolitis ekonomis apapun. Saya tidak tahu Vietnam sudah berada dalam perangan selama lebih dari 1000 tahun. Prancis dan Amerika Serikat adalah yang terakhir dalam daftar panjang negara imperialis yang berusaha menaklukkan Vietnam. Saya tidak tahu perang yang saya masuki adalah perang kemerdekaan mereka selama 1000 tahun. Sebagaimana perang revolusioner ada pertarungan Amerika untuk mendapatkan kemerdekaan dari Inggris. Satu-satunya yang diberitahukan kepada kami adalah kami orang baik dan kaum komunis orang jahat. Saya tidak tahu apa itu komunis. Satu-satunya yang saya ketahui adalah kami memakai topi putih dan mereka menggunakan piyama hitam. Kami percaya kepada Tuhan dan komunis tidak. Saya tidak tahu kami bertempur demi minyak dan kendali atas berbagai sumber daya di Vietnam. Bertempur demi minyak dan kendali sebagai sumber daya di Vietnam serta Asia Tenggara lainnya. Sedihnya saya melihat sekarang hal yang sama berlangsung di Irak dan di Afghanistan. Selain itu saya tidak tahu apa-apa tentang cara merancang, membangun atau memperbaiki helikopter. Saya tidak mendapat pendidikan dalam metalurgi, rancangan elektronika, bahan bakar dan sistem persenjataan. Saya sekali tidak tahu cara memperbaiki helikopter. Satu-satunya hal yang dilatihkan kepada saya adalah terbang, menembak dan mengikuti perintah. Tekan tombol yang benar maka orang mati. Tekan tombol yang salah maka saya mati. Pada masa akhir perang, saya adalah pilot yang terlatih dengan sangat baik, tapi bukan pilot yang terdidik dengan baik. Wassalam.